Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Nadia Sulu dengan NIM 222101. Di sini saya akan mempresentasikan 8 model pengembangan perangkat lunak. Yang pertama itu ada model waterfall. Model waterfall ini merupakan pendekatan linear di mana pengembangan perangkat lunak dilakukan dalam serangkaian tahap yang terpisah seperti analisis perancangan, pengembangan, pengujian, dan implementasi. Tahapan dalam model ini yaitu analisis, perencanaan, pengembangan, pengujian, implementasi, dan penyiaran. Keuntungannya, struktur yang jelas, dokumentasi lengkap, mudah diawasi. Kelemahannya itu kurang fleksibel terhadap perubahan dan risiko tinggi jika perubahan diperlukan terlambat. Selanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu model prototipe. Model prototipe ini melibatkan perubahan prototipe perangkat lunak yang digunakan untuk menggali kebutuhan dan memahami persyaratan sebelum pengembangan perangkat lunak sebelumnya dimulai. Tahapan dari model prototipe ini yaitu identifikasi kebutuhan, perencanaan prototipe, pengembangan prototipe, evaluasi, iterasi. Keuntungannya itu memahami kebutuhan pengguna, pengembangan yang lebih cepat. Kelemahan prototipe mungkin tidak mencerminkan produk final, memerlukan perhatian lebih terhadap manajemen prototipe. Kita masuk yang ketiga, yaitu model spiral. Model spiral ini berfokus pada manajemen risiko dan melibatkan siklus pengembangan berulang, di mana setiap iterasi berfokus pada pengembangan dan kemudian sebagian sistem. Tahapan dalam model spiral yaitu perencanaan, analisis risiko, pengembangan, pengujian, serta evaluasi. Keuntungannya itu manajemen risiko yang kuat, adaptasi terhadap perubahan, iterasi yang berulang. Kelemahannya lebih kompleks dan memerlukan sumber daya lebih banyak. Model yang keempat yaitu model iteratif dan inkremental. Model ini menggabungkan pendekatan berulang dan bertahap. Pengembangan dilakukan dalam iterasi yang terus berkembang dengan penambahan fitur dan perbaikan pada setiap iterasi. Tahapannya yaitu perencanaan, pengembangan, pengujian, evaluasi, penambahan inkremental. Keuntungannya itu pengembangan bertahap, adaptasi bertahap, terhadap perubahan, dan pengiriman awal yang lebih cepat. Kelemahannya memerlukan manajemen yang baik, mungkin memerlukan iterasi yang baik, yang lebih banyak juga. Model Sekrum, yaitu model Sekrum adalah kerangka kerja pengembangan perangkat lunak yang berbasis iterasi, dengan fokus pada kolaborasi tim, adaptasi yang cepat, dan transparansi. Dalam model Sekrum ini, tahapannya yaitu produk backlog, sprint planning, sprint daily stand up, sprint review, sprint retrospektif. Keuntungannya itu kolaborasi tim yang kuat, adaptasi cepat, dan transparansi. Kelemahannya itu memerlukan peran tim yang kuat, memerlukan pemahaman tentang struktur yang baik. Selanjutnya kita masuk yang keenam, yaitu extreme programming. Model ini menekankan praktik pengembangan perangkat lunak yang cepat, efektif, dan berfokus pada pengujian dengan pengembangan berulang dan perbaikan yang berkelanjutan. Tahapannya itu perencanaan, desain, pengembangan, pengujian, dan pengiriman. Keuntungannya fokus pada kualitas, pengujian berkelanjutan, dan pengiriman yang cepat.
Kelemahannya itu memerlukan komitmen tim yang kuat, mungkin sulit diadopsi di beberapa lingkungan ya. Yang ketujuh, DevOps. DevOps adalah pendekatan yang mengintegrasikan pengembangan dan operasi untuk mencapai pengiriman perangkat lunak yang lebih cepat, lebih handal dan lebih efisien. Nah, selanjutnya tahapannya itu integrasi, otomatisasi, kemudian pengiriman dan pemantauan. Keuntungannya itu pengiriman kontinu, responsif terhadap perubahan, peningkatan kerjasama antara pengembangan dan operasi, sedangkan kelemahannya itu memerlukan investasi awal yang signifikan, transisi, dan transisi yang kompleks. Nah, sekarang kita masuk yang ke model yang delapan, yaitu model Rapid Application Development adalah sebuah model pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak dengan cepat dan bertonan pada perubahan berdasarkan umpan balik pengguna. Berikut adalah tahapan dan keuntungan dan kelemahan dari model Rapid Application Development. Nah, itu tahapannya itu perencanaan, pengumpulan persyaratan, perencanaan cepat, pengembangan, lakukan lakukan pengujian fungsional sistem, umpan balik, dan perbaikan implementasi dan evaluasi. Nah, keuntungannya itu pengembangan cepat, fokus pada kebutuhan pengguna, adaptasi terhadap perubahan, dan penyempurnaan berkelanjutan. Kelemahannya itu keterbatasan untuk proyek besar, dokumentasi yang terbatas, ketergantungan pada kemampuan tim, dan tidak cocok untuk semua jenis proyek. Jadi, sekian hasil presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.